Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 sampai yang ke-56. Pada bagian ini tercatat demikian, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca bagian yang barusan saja kita simak ini, terkesan bahwa Tuhan Yesus sedang menyampaikan satu pengajaran yang sifatnya itu kanibalistik. Karena kenapa? Karena dia mengatakan makan dagingku, lalu minum darahku. Dan kalau ini adalah sesuatu yang betul-betul dimaksudkan demikian, maka tidak terelakkan lagi bahwa kesan kanibalistik itu adalah hal yang begitu mencuat dari apa yang kita baca. Namun pertanyaannya, betulkah Tuhan Yesus memaksudkan bagian ini secara literal, secara hurufiah? Nah, saya yakin sekali, dan dari banyak sekali penafsiran Injil Yohanes, ya, semuanya mengatakan bahwa ini adalah bahasa figuratif, bahwa ini bukanlah dalam pengertian literal. Oleh karena itu, maka kita harus menangkap makna yang sifatnya adalah sesuatu yang disampaikan secara figuratif, apa yang menjadi esensinya, apa yang menjadi inti daripada pengajarannya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa konteks daripada pembicaraan tentang makan daging dan juga minum darah Tuhan Yesus ini adalah di dalam konteks ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai roti hidup. Pada bagian-bagian awal dari ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga, yang memberi kehidupan bagi umat manusia. Dan kita tahu kalau itu adalah suatu penggambaran yang mengacu kepada peristiwa di dalam Perjanjian Lama, yaitu tatkala bangsa Israel mengembara di padang gurun, mereka dipelihara oleh Tuhan melalui pemberian mana setiap pagi. Tuhan sediakan mana bagi orang Israel untuk mereka olah menjadi roti, menghidupi mereka, memberi makan mereka selama sekian puluh tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan kemudian kelanjutan daripada pembicaraan mengenai roti hidup itu adalah pada bagian yang kita baca tadi, yaitu Tuhan Yesus menggambarkan dirinya betul-betul seperti makanan, yaitu daging dan juga darah daripada dirinya. Nah, itu harus diterima oleh orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, Bapak Ibu, apa yang sebenarnya Tuhan Yesus maksudkan pada bagian ini? Nah, disinilah unsur figuratifnya yang harus kita mengerti dengan sungguh-sungguh, yaitu pada waktu Tuhan Yesus menggunakan penggambaran makan dagingku dan minum darahku. Nah, di situ sebenarnya ya Tuhan Yesus sedang menggunakan satu bahasa yang bersifat sakramental. Nah, apa artinya bahasa sakramental? Yaitu yang pada kemudian hari kita semua akan melakukannya dan menerimanya melalui proses di mana kita mengikuti perjamuan kudus, di mana di sana tersedia roti, di mana di sana tersedia anggur. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus, dan juga anggur melambangkan darah Tuhan Yesus. Nah, pada waktu bahasa sakramental ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya yang harus dimakan oleh orang banyak, yang harus darahnya diminum oleh orang banyak, maka ini adalah satu kebenaran yang Tuhan Yesus mau ajarkan bahwa orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Dia harus menerima karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karya keselamatan seperti apa? Karya keselamatan yang melibatkan di mana Tuhan menyerahkan tubuhnya untuk dicabik-cabik, di mana Tuhan menyerahkan darahnya untuk dikucurkan, untuk menjadi korban yang dipersembahkan bagi Allah.
Nah, ini adalah satu rujukan daripada bahasa figuratif yang Tuhan Yesus gunakan pada bagian ini. Sehingga sekali lagi, apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan pada bagian ini adalah bahwa kalau kita betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus menjadi orang yang menerima fakta realita akan karya salib Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Dan kata lain, pada waktu kita menerima kebenaran demikian, maka kita mewujudkannya di dalam satu kebenaran bahwa kita memiliki satu persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Dan satu persekutuan yang sesungguhnya adalah persekutuan yang ada persatuan dengan Kristus di dalamnya. Karena kita sungguh-sungguh menerima Kristus di dalam iman yang sejati, menerima karya keselamatan daripada Dia. Biarlah setiap kali kita merayakan dan menikmati perjamuan kudus, kita mengingat kebenaran ini, kita mengamininya, kita betul-betul hidup di dalam kebenaran tersebut, bahwa kita menerima Kristus dan segala karya yang sudah Dia lakukan